Yang mana sebagai, nah itu dipilihnya pas kapan? Pas 15 menit sebelum 15. pelaksanaan. Wow. Ya, di hari H. Wah, itu deg-degannya minta ampun sih pasti. Iya. Tapi untungnya sudah latihan. Tapi 15 menit kita ditunjuk kayak kamu ya, Zevanya sebagai pembawa baki. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berani wujudkan Sulteng Nambaso. Halo Sobat Info, dan hari ini bersama saya Erma Octavia yang tentunya akan membawakan podcast yang sangat spesial ini tentunya. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber, dua tamu yang lagi viral sekali di jagat maya, terutama di Sulawesi Tengah nih ya Sobat Info. Kita kedatangan dua orang pembawa baki di pengibaran bendera merah putih di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Ini ada Zevanya Quincy Alicia Kalangi, betul ya namanya? Betul. Ya, tidak salah. Ya. Oke. Dan juga ada Kak Naila Adelia Putri, betul? Iya, betul. Iya. Kalau nama panggilannya siapa kalau boleh tahu ini Kak? Ini panggilannya siapa? Kalau saya biasanya akrab dipanggil Fanya. Fanya, oke. Kalau Kak Naila? Kalau saya biasa dipanggil Adel. Adel dan Fanya. Aduh agak ini ya. Semoga saya bisa menangkap. Tapi kalau tidak pakai nama yang di sini saja. Baik, hari ini kita temanya adalah Behind the Baki, Pressure, Pride, and the Moment. Jadi kita bakalan cari tahu sebenarnya bagaimana permulaan mereka, mulai dari seleksi sampai akhir mereka sempurna atau sudah selesai menjalankan tugas di pengibaran bendera merah putih kemarin Sobat Info. Jadi sebelum itu saya pengen tahu dulu mereka ini sebenarnya dari mana asalnya, terus asal daerah juga mungkin kita tanya ya. Mungkin dari Kak Adel dulu deh. Ini Kak Adel mungkin bisa jelaskan ke Sobat Info karena pengen kenalan juga ya Sobat Info. Silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Naila Adelia Putri. Saya akrab dipanggil Adel. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5 Palu. Saya utusan Kota Palu. Oh, utusan Kota Palu. Ya. Oke. Kalau Kak Zevanya sendiri? Baik, perkenalkan nama saya Zevanya Quincy Alicia Kalangi. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Palu dan saya merupakan utusan dari Kota Palu. Oke, berarti dua-dua dari Kota Palu. Iya. Tapi saya penasaran, kan beberapa kali di medsos ini ada yang bilang Paskibra sama Paskibraka itu berbeda. Nah ini bedanya di mana? Boleh nggak jelaskan ke saya? Mungkin kalau Paskibraka itu hanya untuk tingkat sekolah, sedangkan kalau Paskibraka itu tingkat kayak kota, kabupaten dengan provinsi. Dan berarti nasional. Bedanya di lokasi pengibarannya begitu, tugasnya begitu ya. Oke, terus kita langsung masuk ke bagaimana mungkin perasaannya selama seleksi. Pernah enggak mungkin terlintas di perasaannya kalian berdua kayak saya nggak expect ternyata saya bisa dipilih sebagai pembawa baki di acara yang penting sekali begitu. Kalau dari Kak Adel bagaimana? Saya awalnya tidak menyangka kalau jadi pembawa baki, soalnya selama latihan di sana itu pindah-pindah, pindah-pindahnya itu kayak kadang pendamping, kadang jadi pembawa baki. Nah, pas dikasih taunya itu pas 15 menit sebelum penurunan. Jadi kayak tidak menyangka dan perasaan senang juga. Pasti senang karena dipilih sebagai istilahnya center di antara semua orang-orang. Kalau istilah sekarang center besar. Kalau Oki begitu ya. Tapi selama perjalanan itu apa yang mungkin dipersiapkan dari Kak Adel sendiri? Mungkin tentang fisik dengan mental juga, karena kalau latihan itu tidak kayak dapat menguras tenaga, mentalnya juga harus dijaga agar supaya tenang gitu. Kalau Kak Zevanya sendiri bagaimana, kayak ada enggak perasaannya kayak di antara berbagai macam orang, banyak sekali orang, kenapa saya bisa dipilih gitu? Ada enggak terlintas seperti itu di kepalanya? Pernah, itu pasti ada juga. Karena tidak expect gitu bisa jadi pembawa baki pagi. Tapi pede nggak kayak pasti saya sih yang terpilih di antara ribuan cewek-cewek di teman-teman saya begitu? Ya walaupun pernah merasa begitu tapi tetap percaya diri juga. Betul, karena tapi saya penasaran itu apakah memang ada seleksi tersendiri di pembawa baki itu atau kayak langsung tunjuk saja begitu?
Itu ada seleksi tersendiri juga. Oh, Jadi itu kayak kita dipilih iya. beberapa, tapi terkadang ditukar-tukar juga. Jadi semuanya itu berkesempatan untuk menjadi pembawa baki. Oh, jadi pada saat latihan itu semuanya istilahnya barasa begitu. Jadi pembawa baki itu seperti apa? Berarti selama pelatihan kalau Kak Zevanya sendiri sudah pernah di posisi apa saja? Saya sudah pernah di pembawa baki dan juga di pendamping. Pendamping. Kalau pendamping ini berarti yang pendamping membawa baki itu? Ya, di belakangnya pembawa baki. Oh, kalau Kak Adel? Iya, sama. Sama. Berarti pernah juga membawa baki, pernah juga di pendamping, atau ada posisi lain juga? Sempat waktu awal terpilih di pasukan 8 itu jadi pengapit, cuman Pengapit. iya, cuma kayak tidak sempat latihannya, kayak cuma ditaruh posisinya di pengapit, cuma ditukar ulang ke pendamping dengan pembawa baki. Oh, baik. Nah, kalau persiapannya sendiri nih, kalau Kak Adel sama Zevanya ini sebagai pembawa baki, pasti kan itu punya pressure, punya tekanan sendiri, punya kayak overthinking, bisa tidak ya, begitu tuh. Mungkin apa persiapan mungkin dari fisiknya atau mungkin mentalnya sendiri, karena pastinya kalau membawa baki ini semua mata tertuju pada kalian begitu. Adakah yang kayak kalian persiapkan mental dan fisiknya mungkin? Kak Adel mungkin bisa jelaskan. Kalau mental saya tetap saya harus jaga agar kalau menampilkan itu supaya tenang, tidak Betul. kepikiran. Kalau fisik itu mungkin dilatih, tetap harus dijaga gitu. Tapi pernah sakit enggak selama pelatihan tidak. gitu? Alhamdulillah tidak ya, sehat. alhamdulillah. Nah, kalau Kak Zevanya bagaimana? Sempat sakit tidak? Sempat keteguran mungkin? Kalau sakit sempat. Oh, sempat. Iya. Oh, berapa hari sakitnya? Cuman 3 hari. 3 hari saja ya. Tapi karena mungkin latihan fisik terus kesehatannya dijaga, untungnya tidak lama ya. Iya. Terus apa lagi persiapannya? Mungkin mentalnya sempat ini. Persiapannya tentunya pada saat latihan itu kedisiplinan pasti, tepat waktu, terus menjaga tanggung jawab, karena menjadi pembawa baki itu pasti kan tanggung jawabnya besar, karena membawa bendera. Iya. Terus mentalnya juga selama latihan itu selalu pelatih kasih wejangan. Pokoknya mainnya tetap harus tenang, harus main cantik, harus main cantik, anggun. betul. Tapi ada tidak kayak pelatih mungkin tadi dikasih wejangan, tapi ada yang kayak harus begini ya, harus begitu ya, kayak begitu selama pelatihan. Jadi kayak aduh saya tertekan begitu. Ada enggak perasaan kayak begitu selama dilatih? Untuk perasaan tertekan pastinya sempat ada, karena betul. kita kan masih Gen Z juga, pasti kayak kepikiran kata-katanya pelatih terkadang. Iya, betul sih, karena kita kan Gen Z, jadi kadang-kadang overthinking setiap apa yang OVT banget weh. Nah, ini selama berarti persiapannya memang sangat matang sekali, mulai dari fisiknya, persiapannya pada saat ini tadi sempat Kak Zevanya bilang main cantik supaya pada saat pengibaran nanti betul-betul sempurna gitu, kita membawakan tugasnya itu. Tapi pernah ndak ya kalian tuh merasa takut gagal gitu, kayak aduh saya di sana nanti bagaimana, bisa ndak ya, atau tiba-tiba nanti jatuh ndak ya pada saat naik di tangga pada saat pengambilan bendera ataupun membawakan bendera itu? Ada ndak kayak perasaan takutnya atau kayak gagal, atau bahkan kayak merasa kayak aduh saya menyerah bisa saya? Ada ndak? Kalau Kak Zevanya gimana? Kalau perasaan takut itu sering terjadi, tapi karena kita ini kan sudah dilatih selama 40 hari lebih dan mental dan fisiknya juga sudah disiapkan. Terus pelatih juga selalu memberi support, kasih semangat, dan mentalnya juga sudah matang. Jadi selalu percaya diri. Jadi tiap takut pasti diiringi dengan doa juga. Betul, doa itu yang paling penting ya guys. Betul. Kalau Kak Adel sendiri bagaimana? Kalau rasa takut kalau naik tangga itu pasti ada. Cuman saya ingat kembali tujuan saya dikasih kepercayaan di sini. Jadi saya berusaha tetap tenang. Wih, sangat-sangat tenang dan juga aman semua ya, alhamdulillahnya. Karena memang harus dibarengi sama doa. Oke, terus selain mungkin pernah merasa takut gagal, kalian pasti pada saat mungkin merasa takut ataupun merasa hal-hal yang bikin overthinking, apa yang membuat kalian tuh merasa kayak yang menguatkan gitu, kayak oh saya harus bertahan sih sampai akhir gitu, sampai saya bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin? Apa yang bikin kalian tuh merasa kayak oh saya kuat, bisa ini? Nah, kalau dari Adel gimana? Dari dukungan keluarga, teman, dan
berpikir untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Mungkin ada dari mama atau dari papanya Kak Adel gitu kayak wejangan atau nasihat gitu sebelum membawakan baki melaksanakan tugas itu, ada ndak? Kayak lakukan saja, kayak lakukan dengan bagus karena kan sudah latihan, pasti kita sudah kuasai apa yang di situ. Kalau Kak ini Zevanya sendiri gimana? Kalau dari saya itu pastinya semangat juga. Betul. Yes, itu yang paling penting ya, semangat. Ya, harus semangat dan percaya diri dan tetap juga iringi dengan doa dan karena support dari pelatih juga makanya bisa kuat. Dan saya juga berpikir saya sudah dipercayakan pelatih di sini, saya harus jalankan tugas dan juga ini juga tanggung jawab yang besar. Betul, karena berarti pelatih anggap kalian itu mampu kan untuk melaksanakan tugas sebagai pembawa baki ini. Dan kemarin orang tuanya hadir kan pasti pada saat bertugas. Iya. Orang tua ada lengkap dua-duanya. Lengkap. Oh, alhamdulillah. Terus ada ndak kayak perasaan dari orang tua setelah membawakan bertugas ini Kak Zevanya bertugas dan setelah selesai itu ada ndak kata-kata orang tua yang bikin tersentuh atau kayak bikin nangis gitu, bikin mewek? Kata-kata orang tua itu pasti terharu, betul. Bangga. Kayak tidak percaya ternyata anaknya bisa jadi pembawa baki di pengibaran. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kalian berdua. Saya juga sangat bangga walaupun saya tidak menjadi seorang paskibra kayak kalian, paskibraka begitu ya. Tapi saya juga merasa bangga karena kalian adalah Gen-Z Sulawesi Tengah yang pastinya membanggakan diri kalian sendiri, membanggakan orang tua, sekolah terutama, dan juga daerah asal kalian. Dan paling penting adalah Sulawesi Tengah karena walaupun banyak sekali orang-orang di luar sana, teman-teman kalian yang ternyata kalian adalah orang yang dipilih sebagai pembawa baki, sebagai orang yang jadi center utama gitu, kayak semua orang-orang pasti melihat kalian pada saat pengibaran begitu kan. Nah, ini kalau dari Kak Zevanya sendiri sebelum ke lapangan ini, sebelum pada saat membawakan baki itu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, adakah hal-hal yang bikin mungkin tertekan atau apa yang dipikirkan sebelum ini pengibaran itu? Jadi hal-hal yang saya pikir sebelum turun ke lapangan itu sempat rasa nervous. Kan. Saya berpikir kayak ini berapa banyak orang yang ada di bawah ini. Terus bagaimana nanti kalau misalnya melaksanakan tugas kira-kira aman atau tidak. Oh, tetap ada overthinkingnya ya. Gen Z betul. Nah, kalau ada ini sendiri Kak Adel gimana? Pas sebelum masuk ke lapangan kalau rasa gugup pasti ada. Cuman kata pelatih tetap fokus saja karena kamu sudah dilatih, sudah dikasih kepercayaan, jadi tetap fokus saja. Oke, berarti memang betul-betul harus walaupun overthinking, walaupun kita gugup, tapi harus ada positive thinking begitu ya. Kayak harus bilang sama diri sendiri bisa kok ini, bisa ya kan. Tapi pada saat membawa baki, bertugas di pengibaran kemarin, ada ndak kayak hal kecil yang kalian ingat yang paling mungkin berkesan, entah itu dari kalian sendiri atau mungkin dari orang-orang yang melihat kalian yang membawakan baki itu? Mungkin ada ndak yang kayak hal diingat yang paling berkesan gitu? Menurut saya hal yang paling berkesan itu setelah naik tangga, mengambil bendera dan juga setelah naik di tiang menyerahkan bendera sama Danton 8. Karena itu betul-betul detik-detik bendera itu sudah mau dibentangkan. Dan bendera sudah mau naik ke puncak tiang. Pas itu kayak ada rasa pengen nangis gak sih, haru gitu kan? Jadi setelah bendera dibentangkan itu kayak lega sudah hati karena sudah dibentang dan bendera juga sudah naik. Betul. Tapi ada ndak ya rasa gugup gitu pas ketemu Pak Gubernur, kayak tiba-tiba di depanku ada gubernur loh. Itu ada. Dan pas sudah menyerahkan baki begini juga itu pokoknya pikiran sudah kosong, pokoknya intinya saya harus laksanakan tugas dengan baik saja. Berarti pada saat basarakan itu antara pikiran tuh fokus atau sebenarnya kosong? Iya. Karena fokus kosong gitu. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan iya, alhamdulillah. Nah, kalau Kak Adel sendiri, apa yang bikin kayak kamu ingat sampai sekarang kayak berkesan sekali momen ini begitu? Saat kasih bendera sama Ibu Wagub. Iya. Dengan saat naik turun tangga, soalnya kadang naik turun tangga itu kadang tidak
tidak gampang, kadang Betul, betul. hampir Iya, jatuh. iya. Dan saat penurunan itu waktu dikasih benderanya anginnya kencang untuk Oh iya, karena sore-sore kan di situ. Betul, betul, jadi betul. kayak bangga itu bendera, kadang itu bendera terbang tapi untung waktu saya pegang tidak terbang, jadi kayak bangga gitu. Iya, saya penasaran sih pada saat kamu membawa baki itu kan bendera di atas, terus Iya. kamu kan cuman pegangnya di bawah ya. Iya. Dengan angin yang sekencang itu tuh pasti gugup sekali nggak sih? Gugup, tapi kalau penurunan itu dipegang saja benderanya dari Oh. depan. Oh, berarti tidak apa-apa dipegang begitu ya? Iya, kalau penurunan Oh, baik, baik, baik. mengurangi supaya tidak terbang-terbang. Iya, karena kemarin itu anginnya kencang sekali kan. Tapi jujur Li, saya melihat kalian tuh kayak wow, ini auranya 1000 Betul-betul sangat sangat cantik, auranya kemana-mana gitu. Dan pasti merasa bangga kan? Iya. Bangga sekali karena dilihat mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang ada di kantor gubernur. Bahkan itu kan disiarkan secara live kan di akunnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi bukan hanya yang di depan teman-teman lihat, tapi di online juga banyak gitu yang memperhatikan kalian. Dan ini makanya ada mungkin dari perasaannya teman-teman semua, Kak Adel dan juga Kak Zevanya, mungkin setelah mengalami semua proses yang sudah dilewati, dilihat sama banyak sekali orang, ada ndak yang hal yang akhirnya itu bikin kalian tuh berubah gitu, entah itu dari mindsetnya kalian atau mungkin dari sifat. Ada ndak hal yang kayak bikin kalian tuh ternyata setelah dari sini, setelah melaksanakan tugas ini saya berubah menjadi Power Rangers, enggak? Menjadi seorang yang lebih baik mungkin. Kak Adel gimana? Kalau saya langsung percaya diri. Meningkat gitu rasa percaya dirinya, betul-betul. Menghargai waktu. Betul karena itu selama pelatihan kan memang kalian harus disiplin harus sekali disiplin. Kan. Berarti betul-betul memang banyak sekali hal-hal yang merubah kalian. Kalau Kak Adel gimana? Zevanya gimana? Untuk perubahan itu pasti sangat ada, karena selama di proses pelatihan itu kita betul-betul fisiknya dilatih, mentalnya dilatih, dan kita juga jadi lebih tepat waktu. Dan rasa juga saya lebih percaya diri dibanding sebelum-sebelumnya, sama rasa tanggung jawabnya itu jadi lebih tinggi. Tapi setelah dari tugas ini, adakah mungkin dari teman-teman tugas lain mungkin yang diemban setelah sebagai pembawa baki ataupun sebagai anggota Paskibraka begitu? Untuk tugas yang lain selain di Paskibraka ini itu paling tugas sekolah. Sekolah saja ya, berarti lepas, karena ini cuman tugasnya hanya di lapangan, setelah itu sudah selesai. Maksudnya tapi bukan berarti tiba-tiba sudah jadi bukan Paskibraka lagi, tetap ya. Cuman tetap. memang kewajibannya kembali ke sekolah begitu. Biasanya juga mengibar di hari-hari besar lainnya. Iya. Sumpah Pemuda, di Hari Pahlawan, HUT Sulteng juga. Berarti 1 tahun ke depan ini Zevanya sama Naila yang nanti bakalan jadi pembawa baki ataupun jadi petugasnya begitu. Iya, gitu, sampai di 1 Juni 2027. Wow, keren. Wow, saya sangat proud untuk kalian berdua, guys. Oke, ini karena mungkin dari tadi sudah kalian menjelaskan tentang pengalamannya, terus juga proses selama dari pelatihan sampai pengibaran. Tapi ada ndak dari kalian kayak arti tersendiri begitu sebagai seorang pembawa baki atau sebagai Paskibraka begitu? Bagi saya ini jadi pembawa baki bukan hanya tugas, tapi sebuah kehormatan dan tanggung jawab. Gitu. Kalau Kak Zevanya sendiri? Menurut saya jadi pembawa baki itu bukan tugas yang mudah. Betul. Dan tanggung jawabnya juga sangat besar, dan ini juga salah satu tugas mulia. Iya, betul. Tugas negara yang harus diselesaikan dengan baik. Berarti memang sangat istimewa, spesial begitu ya. Karena memang lagi-lagi ada rasa bangga tersendiri dalam diri kalian berdua mungkin ya, kayak gila sih kenapa saya bisa sampai di sini, pasti banyak hal-hal yang juga saya korbankan. Nah, ini saya pengen tanya juga, selama teman-teman berproses itu kan ada hal-hal yang kalian berkorban gitu, bahkan sekolahnya juga mungkin dikorbankan waktunya, entah belajarnya atau bagaimana. Itu bagaimana nih pengorbanan yang kalian lakukan, apa saja, terus kayak bagaimana
itu kayaknya kalau di sekolah mengizinkan berarti, apalagi sempat ada ininya karantina juga kan. Iya. Mungkin boleh diceritakan ke ini gimana Zevanya? Itu pasti yang dikorbankan itu kehadiran di sekolah. Betul. Terus pastinya tugas-tugas juga mulai banyak di sekolah. Terus sudah tidak sekolah selama 1 bulan lebih. 1 bulan nggak sekolah, Iya. tapi tetap tugas PR-nya harus dikumpul. Iya. Harus tetap dikerjakan. Walaupun tidak masuk harus jangan lupa PR ya. Iya. Oke. Terus apa lagi selain itu? Sama pastinya meninggalkan keluarga juga karena selama 1 bulan itu tidak ketemu keluarga. Jadi Berarti, pastinya rindu itu berat sekali. pasti. berat banget sih memang guys. Tapi kalau karantinanya itu dari bulan berapa kalau boleh tahu? Kalau dari bulan Juli tanggal Dari 5. bulan Juli sampai Agustus. Iya. 18 Agustus. Sampai sekarang masih karantina enggak ya? Enggak. Oh, sudah keluar selesai. pada tanggal 18 Agustus. Oh, berarti sehari setelah bertugas sudah pulang juga orang. Kalau ini Kak Adel sendiri bagaimana? Ada apa yang dikorbankan gitu selama bertugas sebagai pembawa baki ataupun sebagai paskibraka ini? Yang dikorbankan mungkin sama tugas menumpuk, tidak ada kehadiran, tapi mungkin sudah ada diizinkan. Dengan sama rindu keluarga juga, tapi Rindu rumah begitu ya. iya, tapi waktu Agustus sempat dipertemukan. Oh iya. Iya. Dalam apa itu? Maksudnya acara apakah? Kegiatan apa? Ada orang tua itu didatangkan. Oh, didatangkan Iya. untuk menjenguk begitu ya, Membesukan. melihat membesuk gitu. Ini juga latihannya kalian ya. Ini berarti ini pas kapan ini kalau boleh tahu? Sehari sebelum kah? Ini pertengahan menuju akhir Juli biasanya. Oh, baik. Kalau Nah. saya tidak salah ingat ya. Tapi ini keren banget sih. Berarti yang tadi sempat muncul ini Kak Adel yang membawa baki atau itu rolling? Di rolling. Di rolling kita ada 4 calon. Oh, 4 calon. Iya. Oh, baik. Berarti 4 calon itu nanti akan dipilih yang mana sebagai. Nah, itu dipilihnya pas kapan? Pas 15 menit sebelum pelaksanaan. Wow. Ya, di hari H. Wah, itu deg-degannya minta ampun sih pasti. Iya. Tapi untungnya sudah latihan. Tapi Iya. 15 menit kita ditunjuk kayak kamu ya, Zevanya sebagai pembawa baki. Itu ditunjuk sama pelatih. Iya. Sama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah. Oh, jadi Ya, melalui rapat dari pelatih-pelatih juga. sebenarnya berarti mungkin rapatnya sudah ditentukannya sudah dari rapat-rapat itu. Iya. Tapi pas ditunjuknya pada saat hari H 15 menit sebelum upacara. Iya. Wow, itu deg-degan banget sih ya. Nah, ini Kak Adel. Ih, cantik banget sih. Ini pada saat penurunan. Iya. Ini berarti sudah baru mau kasih Naik, baki sama iya. Ibu Gup ya. Kasih bendera. Oh, Kalau Mhm. penurunan dipegang. dipegang. Oh, baik. Nah, ini yang mungkin selama kalian berproses latihan, mungkin orang lihat itu hanya pada saat melakukan tugas. Mereka mungkin masyarakat tidak tahu, Sobat Info tidak tahu bagaimana sebenarnya perjuangan yang dilakukan sama teman-teman berdua. Nah, mungkin Anda ada yang hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui sama orang, bahkan sama temannya kalian sendiri selama kalian bertugas ini. Ada nggak mungkin cerita atau yang kalian rasakan selama pembawa baki yang orang tidak tahu? Yang orang tahu hanya teman-teman tersenyum membawa baki, Bekasi baki sama gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalau Kak Adel bagaimana? Yang mungkin orang tidak tahu latihannya jadi pembawa baki itu berat, kadang karena diganti-ganti juga, jadi latihannya cukup berat. Mungkin itu saja yang orang tidak tahu sih, latihan Berat jadi banget pembawa ya. baki. Iya betul, bukan cuma rindu berat, latihan juga berat. Nah, kalau Kak Zevanya bagaimana? Kalau Ada dari- nggak cerita? Kalau dari saya sama waktu latihannya kita di pembawa baki itu latihannya bisa dibilang lebih ekstra lagi daripada yang lain. Betul. Dan latihannya juga tidak pernah santai ya tentunya. Tidak pernah santai ini maksudnya bagaimana? Ya jadi latihannya lebih banyak waktunya daripada yang lain. Dan juga kita itu jadi pembawa baki harus multitasking. Oke, multitasking bagaimana? Multitaskingnya tuh bagaimana? Apakah pindah-pindah posisi tadi atau? Ya jadi kita itu harus bisa di semua posisi. Bisa karena biasanya ditukar di pendamping, Oke. kadang juga di baki, dan juga harus fokus.
Harus fokus, Iya, yang jadi itu paling penting. Fokusnya kita bukan cuma satu hal. Jadi fokus di baki, di bendera, di senyuman juga, harus mengeluarkan aura. Yes, karena tadi auranya sangat-sangat hebat. Tapi memang seperti yang Kak Zevanya bilang kayak belum harus fokus di semua posisi dan harus bisa. Nah itu apa itu bikin tertekan juga nggak sih kayak aduh saya harus fokus di mana ini sebenarnya kayak gitu. Iya, biasanya pernah merasa begitu ya, karena kayak saat tiba-tiba mau bawa apa nanti, jadi di posisi apa nanti di sana kita nggak tahu, tapi kita harus disuruh fokus sama beberapa posisi ini. Kalau dari perasaannya Kak ini sendiri gimana, Kak Adel? Perasaan takut karena kadang kita harus pindah-pindah posisi. Kalau jadi pembawa baki itu kita harus tetap fokusnya jadi pembawa baki, cara naik turun tangganya. Baru kalau jadi pendamping kita harus fokus. Kalau jadi pendamping itu kita harus tetap tegur pembawa baki karena supaya pas di titik lurus, kita harus fokus juga kelurusan dengan 17. Tuh. Berarti pada saat tadi dibilangnya ditegur begitu, maksudnya bagaimana? Supaya kan posisinya pas turun tangga itu balik ulang ke posisinya, kadang maju, kadang mundur. Jadi kita jadi pendamping saling menegur dalam pasukan. Itu tapi ditegurnya pada saat selesai ini atau pada saat membawakan? Pada saat membawa tapi kecil. Oh, jadi pakai suara begitu? Iya. Oh, baru tahu. Oh, ternyata ada kode-kodean begitu ya. Jadi harus ada kerjasama. Oke, salah gitu. Baik. Berarti memang ada hal-hal yang tidak diketahui sama orang, tapi teman-teman yang rasakan, dan teman-teman akhirnya perasaan takutkah, overthinking itu semua terbalaskan dengan kesempurnaan yang teman-teman lakukan. Istilahnya kayak teman-teman sudah sangat-sangat berjuang gitu untuk di posisi pembawa baki terutama. Dan ini sangat-sangat dibanggakan sekali, terutama saya pribadi, dan mungkin orang tua kalian bangga sekali ya pastinya, keluarga ya kan. Dan pastinya teman-teman juga yang lain turut bangga juga sama teman-teman. Nah, mungkin ada enggak kayak dari teman-temannya kalian sendiri sesama petugas pengibar itu kayak saling support, atau kayak setelah pengibaran tuh kayak kamu bisa, kayak bagus loh kerja kamu gitu. Adakah hal-hal yang atau kata-kata yang kalimat dikasih sama teman-teman untuk penguat dan kayak selamat ya begitu? Iya, mereka pas setelah penurunan mereka bilang selamat, kau bisa menurunkan bendera, membawa baki dengan bagus, dengan sukses. Oke, kalau ini Kak Zevanya sendiri? Kalau dari teman-teman itu dari selama latihan juga selalu support, pastinya ada juga kasih semangat. Selama latihan itu pasti kan capek, terus selalu dikasih semangat kau harus bisa pokoknya. Dan juga setelah penugasan itu teman-teman semuanya langsung datang peluk, terus langsung bilang kamu keren, kamu bisa, kamu cantik. Dan pelatih juga. Berarti kekeluargaannya sangat-sangat bagus sekali ya, erat sekali. Tapi ada ndak kayak gesekan pada saat karantina, kayak baku senggol-senggol atau kayak dalam tanda kutip saling bersaing gitu antara satu sama lain? Ada ndak perasaan itu? Tidak sih ya, aman ya. Karena kita itu di Paskibraka semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Betul, semuanya sama. Semuanya itu teman, saudara. Kalau ini Kak Adel sendiri apakah tidak ada ya? Semua ya, karena semua keluarga sama-sama merasakan posisi, ditempatkan di posisi yang sama juga lah pada saat latihan begitu kan. Dan semua pasti punya tanggung jawab di posisinya masing-masing, harus fokus. Jadi gak ada lagi fokus ke baku saing-saing gitu, enggak ya. Dan ini mungkin saya pengen tanya juga, mungkin dari Kak Zevanya dan juga Kak Adel sendiri, ada ndak mungkin yang mau disampaikan sama orang-orang Sobat Info, teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin juga sebenarnya pengen di posisinya kalian, atau kayak mungkin nanti kedepannya pengen di posisinya kalian juga? Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, kalau dari saya itu tetap semangat dalam menjalani proses untuk menggapai masa depan. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut mencoba hal baru, sama harus percaya diri. Oke, ada ndak tips mungkin yang dikasih kayak sebagai pembawa baki ataupun dalam jangkauan yang lebih luas, kayak sebagai paskibraka yang pengen join tuh ada nggak tips-tipsnya begitu? Tipsnya tetap latih mental, tentunya fisik, karena kalau mental sudah jadi
walaupun fisiknya kurang, fisik itu bisa menyamakan dengan mental. Betul, wih di quotes of the day begitu ya. Iya betul. Nah kalau Kak Adel sendiri, Harus tetap semangat, jangan takut kalau memulai hal baru karena kalau kita belum mulai kita tidak tahu apa yang terus terjadi ke depannya. Jadi tetap semangat, jangan takut saja sih Kak. harus semangat, jangan takut, berani mencoba. Iya. Sama harus latih mental gitu kan. Wah ini sangat bagus ya quotesnya hari ini Sobat Info. Ini saya punya satu pertanyaan terakhir. Saya pengen kalian melengkapi kalimat yang saya sebut ini dari Kak Zefania. Menjadi pembawa baki bendera pusaka Sulteng bagi saya adalah apa? Jadi menjadi pembawa baki bagi saya adalah tugas yang sangat-sangat mulia, tugas yang sangat-sangat krusial berada di posisi betul. Dan tentunya tanggung jawabnya sangat besar karena harus mengantarkan bendera dan juga membawa bendera dengan aman tanpa terjatuh, seperti itu. Kalau Kak Adel sendiri? Menjadi pembawa baki bagi saya adalah sebuah kehormatan, tanggung jawab dan pengalaman baru bagi saya. Oke, pengalaman baru ini betul-betul pengalaman baru ya. Iya. Tapi selama kalian sekolah, mungkin ini kan kelas 11 ya sekarang ya. Mungkin dari SMP ada enggak kayak kepikiran Isa pasti bakalan jadi pembawa. Saya pengen cita-cita aku, mungkin ada keinginanku pengen jadi seorang paskibraka begitu, seorang anggota paskibraka, ada enggak? Kalau saya ada karena dari awal SMP saya ikut paskibra sekolah, mengibar di sekolah. Oke. Sampai SMA saya tetap ikut dan ikut seleksi dan alhamdulillah lolos kota, baru seleksi provinsi, alhamdulillah lolos dan ikut latihan, alhamdulillah terpilih dipercayakan jadi pembawa baki. Wow, hebat. Kalau Kak Adel sendiri? Tentunya dari SMP juga selalu ada keinginan untuk jadi seorang paskibraka, tapi itu pasti kaget karena tidak expect bakal jadi pembawa baki juga dan dipercayakan di posisi itu. Betul, dan ini adalah suatu kehormatan buat kalian, juga pengalaman yang sangat istimewa, mungkin kenangan ke depannya kayak wow saya pernah menjadi seorang anggota paskibraka, menjalankan tugas yang mulia begitu, karena tugas sebagai pembawa baki itu adalah salah satu tugas yang paling penting sekali dalam upacara HUT, dan itu juga seleksinya sangat-sangat luar biasa ya, tadi seperti yang dijelaskan, memang dari sekolah sampai di tingkat kota ya kan, sampai di provinsi, itu pastinya banyak hal-hal yang kalian lewati dan pastinya itu bikin kalian sampai sekarang menjadi lebih percaya diri, tadi disampaikan kan, lebih semangat juga dalam menghadapi semua hal. Dan saya harap kalian berdua, Kak Zefania dan juga Kak Adel, bisa selalu jadi orang yang positif vibes ya kan, jadi orang yang bisa berdampak bagi orang lain, teman-temannya kalian. Dan terakhir mungkin kesan dan pesannya lah mungkin sebagai seorang pembawa baki. Kesan dan pesan saya itu tentunya terharu dan juga bangga karena saya selama penugasan sudah memberikan yang terbaik. Betul. Apa yang sudah dilatih selama ini, saya sudah memberikan yang terbaik, menjalankan tugas dengan baik. Kesan dan pesan saya mungkin merasa bangga dengan diri saya sendiri karena dari awal itu saya cuman ikut, tidak expect bakal jadi pembawa baki, jadi kayak merasa bangga sama diri sendiri gitu. Betul. Karena sudah dapat dikasih kepercayaan sama pelatih. Oke, nah itu ternyata ceritanya sangat-sangat luar biasa ya. Dan semoga selalu sehat, bisa menggapai cita-cita. Cita-citanya jadi apa sih? Kalau saya cita-citanya sebagai pramugari. Widih, kalau Kak Adel gimana cita-citanya jadi apa? Jadi polwan. Jadi polwan, amin. Semoga bisa diwujudkan ya. Dan ini salah satu langkah awal dan juga langkah besar untuk menggapai cita-citanya nanti. Terima kasih Kak Adel dan juga Kak Zefania sudah hadir di Megalis Podcast. Dan semoga selalu sehat, selalu bahagia juga selama menjalankan tugas di sekolah. Semoga juga cita-citanya
terwujud ya. Amin. Amin. Nah, itu tadi Sobat Info perjalanan Nahdua pembawa baki pada saat pengibaran bendera merah putih, pada saat pagi itu pengibaran, dan juga pada saat sore itu penurunan bendera. Semoga cerita mereka tadi ya bisa jadi semangat buat teman-teman, buat Sobat Info, buat Gen Z, buat adik-adik yang pengen jadi seorang pembawa bendera juga sebagai anggota Paskibraka. Semoga bisa jadi insight juga baru untuk teman-teman semuanya. Kalau gitu saya pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.